Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah fillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa thalabul ilmi. Hal ini perlu kita syukuri. Dan tidak lupa pula salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, mungkin ketika kita memahami atau kita melihat perkembangan kaum muslimin di masa sekarang ini, ya, dan memang di sisi lain sungguh memprihatinkan, banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengaku Islam tapi pembicaraannya atau kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, ya. Atau dari sisi perilaku, ya. Sebagian kaum muslimin mereka berperilaku seakan-akan hilang identitas kemusliman mereka. Hal ini bisa jadi karena pengaruh dari liberalisasi dari barat, ya, atau pengaruh budaya-budaya barat, ya. Yang mana kaum muslimin sekarang ini, ya, mungkin mereka kehilangan identitas diri mereka. Satu hal mungkin yang kita rasakan, ya, dari pengaruh itu, banyak di antara kaum muslimin juga yang mereka mungkin sempat terlintas dalam lisan mereka, sempat mungkin juga mengatakan semua agama itu sama saja, ya, yang penting tujuannya satu, ya. Atau juga ada yang meyakinkan pokoknya saya ibadah, terserah mereka mau beragamanya apa saja. La ikhwah fillah, di dalam Islam apa hukumnya seperti ini? Apa hukumnya kita mengatakan bahwasanya semua agama itu sama? Apa hukumnya seorang meyakini bahwasanya setiap agama tadi hanya mencari kebenaran saja dan masing-masing jalannya berbeda, tapi intinya sama? Ikhwah fillah, sebelum kita membahas masalah tersebut, ya, perlu kita pahami, okay. Kalau boleh kita simpulkan ada kurang lebih 3 hal, yang mana 3 hal ini merupakan cara beragamanya umumnya kaum muslimin, okay. Yang pertama, cara beragamanya kaum muslimin yaitu beragam. Yang pertama adalah beragama karena faktor keturunan, dan ini banyak, okay. Ada orang yang lahir dari lingkungan muslim atau di kampungnya mayoritas orang Islam, maka secara otomatis ketika dia lahir maka dia akan menjadi orang Islam. Lah, ikhwah fillah, beragama dengan seperti ini rentan dengan penyimpangan. Ketika sedikit ada syubhat dia sudah bingung. Ketika ada fitnah maka dia tidak punya pegangan untuk bersikap. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya dia dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid. Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan seorang bayi yang lahir di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia tidak perlu bersyahadat lagi ketika mau masuk Islam, atau langsung saja, ya, artinya tidak perlu syahadat, langsung menjalankan rukun Islam yang kedua. Tapi ketika ada bayi yang lahir, ya, di keluarga yang bukan orang Islam atau di suatu komunitas yang di sana mayoritas orang-orang kafir, ya, ketika dia mau masuk Islam maka dia diharuskan bersyahadat. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dalam riwayat lain ala millatil Islam, dilahirkan dalam agama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, adapun kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau yang menjadikan dia Nasrani,
ayumajjisanihi, atau yang menjadikan dia majusi. Ikhwah fillah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Maka dari lingkungan tadi atau dari lingkungan keluarga tadi, seorang akan bisa mengikuti cara beragamanya. Ya, satu contoh tadi kita contohkan ya. Jadi orang yang keluarga Kristen semisal, maka anaknya pun juga otomatis akan jadi Kristen ya. Keluarga Buddha semisal, maka anaknya pun juga akan mengikuti. Ini faktor keturunan. Sekali lagi, cara beragama yang pertama ini rentan dia tergelincir dalam kesesatan. Ketika terjadi fitnah, dia tidak punya pegangan. Kemudian cara yang kedua ya Alhamdulillah, yaitu karena faktor pergaulan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah melihat kepada salah seorang di antara kalian, atau salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia bersahabat. Ikhwafillah, ada sebuah ibarah, yang ibarah ini masyhur. Mungkin kalau antum ketik di YouTube nanti akan keluar video-video yang lucu. Jadi apa itu ibarahnya? Man asyara qauman arba'ina yauman sara minhum. Siapa yang berkumpul dengan suatu kaum 40 hari, maka dia akan seperti mereka. Nah, kalau antum ketik ini di YouTube nanti akan muncul. Di sana ada video yang menunjukkan ada seekor anjing ya. Seekor anjing, tapi dia bisa berkokok seperti ayam. Ya, ini mungkin kok bisa. Kenapa? Karena anjing tadi tinggal di dekat kandang ayam. Terus kemudian ada juga di sana seekor ayam yang dia jalannya seperti bebek. Jadi berdiri gitu. Ya. Kenapa? Karena dia berkumpul dengan bebek. Dan satu lagi juga ada yang lucu. Jadi ada seekor keledai yang dia tinggal di sebelah tempat ibadah yang di sana biasa digunakan untuk ibadahnya orang yang biasa mantuk-mantuk gitu. Jadi kalau ibadah mantuk-mantuk gini gitu. Lah, ketika satu kaum tadi beribadah, yang luar biasanya keledai tadi ikut mantuk-mantuk juga. Jadi ikut mantuk-mantuk. Lah, makanya dalam ibarah tadi, man asyara qauman arba'ina yauman sara minhum. Siapa yang berkumpul dengan suatu kaum 40 hari, maka dia akan seperti mereka. Ikhwafillah, ternyata ibarah ini pernah dinanyakan oleh seorang kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, seberapa jauhkah kebenaran ibarah ini? Seberapa jauhkah kebenaran dari perkataan ini? Maka Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan ibarah seperti ini tidak sahih. Ya. Kenapa? Kata beliau, karena Nabi SAW beliau bersabda, almar'u ala man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Maka beliau mengatakan, apabila ada seorang yang kumpul dengan satu kaum dan hatinya cenderung kepada mereka, ada rasa mahabbah, ada rasa suka, rasa cinta, maka tidak perlu butuh 40 hari. Sehari semalam saja dia sudah terpengaruh. Adapun ketika tidak ada rasa mahabbah, kata beliau, tidak ada rasa suka atau rasa kecenderungan, maka apa kata beliau? Walaupun dia tinggal bersama kaum tadi 40 bulan, tidak 40 hari, maka hal itu tidak akan berpengaruh. Yang ajib, ikhwafillah, Syekh Al-Utsaimin beliau mensyaratkan di sana ada mahabbah. Jadi ketika seorang berkumpul dengan seseorang dan dia suka, ada kecintaan atau ada kecondongan, maka ini sangat berpengaruh. Kembali kepada tadi, faktor beragama yang kedua yaitu apa? Karena pergaulan. Seorang ketika punya teman, kemudian dia suka kepada teman tadi, ada kecenderungan, maka otomatis kebiasaan teman itu akan menjadi kebiasaannya juga. Dan ikhwafillah, cara beragama yang kedua ini juga sangat riskan dari penyimpangan. Kenapa? Ketika terjadi fitnah, maka dia akan bingung. Bisa jadi dia akan cari temannya, ini gimana solusinya dan sebagainya. Atau ketika terkena syubhat, dia juga sudah tidak bisa berpikir. Jadi cara beragama seperti ini juga termasuk lemah. Apalagi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a.
Sungguhnya aku telah menciptakan hambaku hunafa, lurus. Mereka fitrahnya Allah ciptakan dengan lurus. Fajtalathumush syayatinu, maka syaitan menguasai mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Ya, kemudian syaitan tadi memerintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang saya tidak menurunkan ilmu padanya. Fillah, kita mafhum ya, yang namanya syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Ya, syaitan menurut bahasa atau menurut salah satu definisi yaitu ba'idun an rahmatillah. Ya, jauh dari rahmat Allah. Dan mereka kerjaannya apa? Menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari golongan manusia atau dari golongan jin yang dia berusaha menjauhkan dari jalan Allah, maka dia termasuk syaitan. Lah, kita tidak tahu ya, saudara atau teman yang kita gauli tadi, dia ada sedikit penyimpangan. Nah, kalau kita suka kepada dia, cenderung kepada dia, otomatis mau tidak mau kita juga akan ikut kepada penyimpangan tersebut. Fillah. Kemudian faktor yang ketiga, beragama karena ingin mencari kebenaran. Nah, ini yang benar. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usul Salatah, yang mana kopiannya sudah ada pada antum itu, ya. Jadi ini adalah atau pondasi yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ya. Al-aslu tsani, pondasi yang kedua yaitu apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil. Maksudnya apa dengan dalil? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan yakni an ya'rifa dinal Islam, yaitu seorang mengenal agama Islam bi adillatihi minal kitabi was sunnah, dengan dalil-dalilnya yang bersumber dari Alkitab dan as-sunnah, dari kitabullah Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya, ini cara beragama yang benar. Ya, ketika seorang beragama tujuannya mencari kebenaran, kemudian dia menjalankan agamanya dengan dalil, maka inilah yang benar. Fillah. Mungkin akan muncul nih pernyataan, sedikit-sedikit kok dalil nih. Ya memang agama kita dibangun dengan dalil, ya bukan dengan akal, apalagi dengan mimpi. Ya. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Hakim, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum, sungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian ma in ya'tasamtum bihi falan tadillu abada. Apabila kamu berpegang kepadanya, maka tidak akan pernah sesat kalian selama-lamanya. Kata Nabi, kitabullah wa sunnati, yaitu apa? Kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah, ya, imamnya kota Madinah, beliau mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah, tidak akan baik nih akhir umat ini illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali dia baik dengan apa yang telah baik pada generasi awal. Wa ma salaha bihi awwaluha kitabullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang telah baik pada generasi awal, yaitu apa? Karena mereka mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan kepada kita, fillah, ya. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mengajarkan kepada kita untuk beragama, mengenal Islam dengan dalil, pertanyaannya, apakah selama ini kita menjalankan amal ibadah, menjalankan Islam ini juga berdasarkan dengan dalil? Ya. Sekarang saya tanya, ya. Antum sekalian sholat maghrib berapa rakaat? 3. Yakin? Yakin? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah, tidak tahu. Nah, berarti selama ini kita sholat maghrib 3 rakaat tanpa tahu dalil. Contoh yang lain pun, kalau bulan Ramadan antum berpuasa enggak? Puasa. Dalilnya mana? Hah? Kenapa? Surat Al-Baqarah. Bunyinya kayak apa? Ya, pokoknya ada di surat Al-Baqarah gitu ya. Alhamdulillah, untuk siam antum paham dalilnya. Sekarang antum datang ke sini, ya, ada dalilnya enggak? Apa dalilnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, sekarang antum duduk di pojok di sana, ada dalilnya enggak? Nah, seperti itu nggih. Ternyata fillah, ya, ada hal-hal yang memang
kita tidak tahu dalilnya. Ya, bahkan mungkin itu kebiasaan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau mengatakan, ya, mengenal Islam itu dengan dalil, dan inilah cara beragama yang benar. Ya. Ketika kita mengenal kebenaran dengan dalil, maka ketika syubhat datang kita punya tameng. Ketika fitnah menempa, maka kita, ya, sudah punya prinsip ikhwafillah. Kemudian antum bisa lihat di situ, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, menjelaskan, ya, apa itu dinil Islam, apa itu agama Islam. Wa huwa, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, Islam yaitu apa? Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyad itu tunduk, patuh, lahu kepada Allah bitta'ah, dengan cara menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini masuk pengertian Islam juga. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri, bara'ah itu berlepas diri, minasyirki dari kesyirikan, wa ahli dan pelakunya. Jadi Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, kemudian tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Yang ketiga apa? Kata beliau, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Lah, poin yang ketiga ini kalau kita paham, insya Allah kita akan bisa mengerti. Boleh tidak ya kita mengatakan semua agama itu benar? Atau minimal boleh tidak kita nafsi-nafsi? Silahkan mereka beribadah sudah wis. Bisa jadi mungkin mereka masuk surga. Lah, kan ada kan orang muslim seperti itu. Kita jelaskan satu persatu. Okay. Adapun makna al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, yaitu apa? Al-idhan, taat, wal inqiyad dan patuh, wal khudu dan berserah diri, tunduk, lillahi bitauhidihi, kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Jadi apa? Taat, patuh, berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal rububiyatih. Ya, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi Allahu Razik, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kita mengesahkan Allah dalam sifat, dalam perbuatannya. Makanya ketika ada orang yang mereka meyakini ada yang menciptakan alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang menciptakan alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia apa? Tidak mentauhidkan Allah, telah berbuat syirik kepada Allah dalam hal apa? Rububiyahnya. Ya. Ada orang yang meyakini bahwasanya selain Allah dapat memberikan dan mengatur rezeki. Ya, berarti syirik dalam hal apa? Rububiyah. Kenapa? Karena memberikan rezeki adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Uluhiyah ini tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Semua ibadah kita ikhlaskan atau kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dalam kitab ini juga, kitab Al-Usul Salasah ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan siapa yang memalingkan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Contoh ibadah apa, ikhwafillah? Sujud. Ya, sujud kan ibadah, ya. Nah, ketika seorang sujud kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Dalam hal apa? Uluhiyahnya. Ya. Karena apa? Sujud adalah perbuatan ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah ibadah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukhul ibadah, intinya ibadah, pusatnya ibadah. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Maka orang yang muslim, yaitu apa? Dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Yang ketiga, dalam masalah asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ikhwah fillah, mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat
yaitu apa? Kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya. Dan kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Dalilnya apa? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan ini ayat luar biasa nggih. Ya. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar dan melihat juga termasuk pekerjaan makhluk kan? Ya, karena Allah menetapkan dengan dirinya sendiri Allah melihat dan mendengar, maka kita katakan Allah melihat dan mendengar. Cuman laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti yang lainnya, ya. Allah punya tangan. Ya. Maka kita katakan Allah punya tangan. Kenapa? Karena Allah sampaikan sendiri Allah punya tangan. Tapi kita katakan tangan Allah tidak seperti tangannya makhluk. Ya. Allah turun di dunia, langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita tetapkan enggak? Kita tetapkan. Ya. Karena Allah dan Rasulnya menetapkan hal itu. Cuman kaifiyah bagaimana turunnya itu Allah yang Maha tahu. Ya. Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan, loh, di dunia ini kan hampir tidak ada selisih waktu nggih, ya. Belahan sini sepertiga malam, sebelah sana sepertiga malam. Terus loh. Berarti menurut logika dia Allah turun terus gitu, enggak naik-naik. Naudzubillah min dzaliknya. Mereka mengakui Allah harus disucikan dari segala sesuatu, tidak disamakan, tapi ketika mereka menilai Allah, ya, atau mengabarkan kepada Allah dengan logika mereka, ya, berarti memasukkan Allah dengan logika mereka yang serba terbatas. Padahal tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ketika Allah berkehendak maka pasti terjadi. Bagaimana caranya? Allah alam bisawab. Ya, kalau ini kita jelaskan ibarat kita menjelaskan kecanggihan HP Android kepada Bu Gandring. Nyambung enggak kira-kira? Ya, dia tidak akan pernah tahu gitu loh. Mungkin enggak mungkin, ya, mosok bisa secanggih itu enggak mungkin. Kenapa? Karena akalnya belum sampai. Sama seperti kita ya, ya. Apa yang terjadi di dunia ini, ya, banyak sekali rahasia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah turun di sepertiga langit dunia, ya. Di sepertiga langit sepertiga akhir di langit dunia. Ada satu buku yang menarik, ya. Karena mungkin ketika kita menyampaikan tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat, maka kita dikatakan, oh ente seperti Nasrani, ya, membagi tauhid menjadi 3, ya. Karena pembagian tauhid, ya, menurut mereka tidak ada di zaman salaf. Nah, ini mungkin kurang piknik, ya. Ternyata ulama kita Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau punya risalah yang menarik, okay. Ya, risalah yang luar biasa. Beliau sebutkan di sana aqwal para salaf. Ya, ternyata para salaf mereka juga menyebut istilah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, yang mana diklaim oleh orang-orang salaf tidak pernah melakukan atau mengatakan hal tersebut. Di dalam kitab itu pula, ya, beliau juga membantah semua argumen orang-orang yang mengingkari tentang pembagian tauhid. Okay. Menarik ya kitabnya. Okay. Pengen baca atau tidak? Ya, cuman saya pakai bahasa Arab gitu. Ya. Makanya teringat teringat dengan perkataan Imam Syafi'i. Ya, beliau kurang lebihnya mengatakan siapa yang tidak pernah merasakan capek, ya, lelahnya mencari ilmu, sulitnya mencari ilmu, maka akan merasakan pahitnya jadi orang bodoh. Ya. Nah, ketika antum lihat kitab yang bagus dan ada keinginan untuk membaca isinya, ternyata bahasa Arab, sakit enggak? Sakit kan? Nah, itulah, okay. Mungkin kita mengalami pahitnya ketika jadi orang bodoh, okay. Kira-kira masih semangat belajar bahasa Arab atau enggak? Insyaallah, okay. Kita tunggu minggu depan. Kemudian Al-Imam beliau mengatakan, okay, kalimat selanjutnya, wal inqiyadu, dan ketundukan lahu kepadanya, kepada Allah, bitta'ah, dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak dikatakan muslim kecuali dia inqiyadu lillah, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Ya.
Kenapa? Karena inqiyad atau tunduk patuh itu merupakan salah satu syarat sahnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah punya syaratnya. Kalau syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, maka dia tidak menjadi seorang muslim dan persyahadatannya tidak diterima. Ya. Salah satunya apa ya? Al-inqiyadu lillah. Tunduk patuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang cuma ketundukannya sebatas dohir saja, maka dia disebut sebagai munafik. Ya, paham gitu? Jadi dohirnya dia seperti orang Islam, tunduk pada Allah, tapi hatinya tidak beriman, maka ini sebagai orang munafik. Lah, al-inqiyad, tunduk patuh itu dohir maupun batin. Dohirnya menunjukkan amalan-amalan Islam, batinnya menunjukkan keimanan. Fillah, al-inqiyad ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 54. Allah taala berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, bertobatlah kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab, tsumma la tunsarun, ya, kemudian tidak akan ada orang yang menolong kalian. Ya. Al-Imam Tabari rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat ini, wa aqbilu ayyuhan nas ila rabbikum bittaubah, mendekatlah wahai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, warji'u ilaihi bitta'ati lahu, dan kembalilah kepadanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastajibu lahu ila ma da'akum ilaihi min tauhidih, dan sambutlah seruannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ifradil uluhiyati lahu, dan juga untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah, wa ikhlasil ibadati lahu, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inqiyad fillah. Ya. Makanya inqiyad yaitu tunduk pasrah kepada Allah, yaitu apa? Kita kembali kepada Allah dengan bertobat dosa-dosa kita. Ya, kemudian kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan, kemudian menyambut seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan kita seperti ini? Dalam ayat selanjutnya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab. Artinya apa? Kalau orang tidak inqiyad kepada Allah, ya, atau tidak tunduk patuh kepada Allah, maka hati-hati, ya, kelak akan datang azab. Kata Imam At-Tabari, min indihi ala kufrikum bihi, azab dari sisi Allah disebabkan karena kalian kufur, artinya tidak berinqiyad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tunsaru, kemudian tidak ada satupun orang yang bisa menolong kalian. Ini makna al-inqiyad. Ikhwafillah. Kemudian kalimat selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Sekali lagi, seorang dikatakan berislam tadi apa? Istislamu lillahi bitauhidih, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Yang menarik ya fillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, ya, sungguhnya aku bara'un, berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya secara tegas dan kepada kaumnya, yaitu apa? Saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang telah menciptakanku, karena sungguhnya Allah lah yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Wa ja'alaha, dan Allah menjadikannya, ya, kalimat tauhid tadi kalimatan baqiyah, kalimat atau kata-kata yang terus senantiasa diulang, fi aqibihi, pada keturunan beliau, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Yeah. Yang menarik ya fillah, Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengomentari ayat ini, ya, ay la'allahum yarji'una ilaiha, agar mereka
ya, orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mereka kembali ilaiha kepadanya, kepada tauhid tadi. Fi takfiril musyrikin wal bara'ati minhum. Ya, kembali kepada tauhid dengan apa cara? Salah satunya kata Syekh Abdullah bin Bas, fi takfiril musyrikin, dalam hal mengkafirkan orang-orang musyrik. Ya, kalau orang musyrik ya sudah kita kafirkan, ya. Jangan kita Islamkan, ya. Kalau sudah kesyirikannya maka jelas kita kafirkan. Lah kata Syekh bin Bas, ya, Allah jadikan kalimat tadi baqiyatan fi aqibihi, terus diulang-ulang oleh generasinya, yaitu apa? Mentakfir kaum orang musyrik. Jadi mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang kedua, wal bara'ati minhum, berlepas diri dari mereka. Ya, jadi nyambung kan? Ya. Yang ketiga yaitu berlepas diri dari kesyirikan, kemudian dari pelakunya. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan ini lebih tegas juga. Allah katakan dalam Al-Qur'an, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada uswatun hasanah, contoh atau teladan yang baik bagi kalian, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ya, dalam tafsir dikatakan para nabi yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi maksudnya ma'ahu ini adalah para anbiya yang mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang mereka lakukan dari Nabi Ibrahim dan para nabi tadi? Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum. Ya, saya berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Berarti berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Dalam ayat ini ya, beliau berlepas diri dari pelakunya dulu, baru yang disembah, ya, baru kesyirikan. Kemudian kafarna bikum, tidak cuma itu. Ya. Contoh dari Nabi Ibrahim apa? Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Ya, kami mengkafirkan perbuatan kalian. Ya, karena kesyirikan memang haknya harus dikafirkan. Ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak, ya, antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Ya, tegas sekali nggih, ya, ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apa tadi? Beliau berlepas diri dari kaumnya dan apa yang mereka sembah. Kemudian beliau mengkafirkan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Kemudian setelah itu muncul menampakkan permusuhan dan kebencian kepada mereka selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai mereka beriman kepada Allah semata. Artinya apa? Permusuhan tadi, barok tadi akan hilang ketika mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Ya. Kira-kira boleh enggak kita mengatakan agama itu sama saja? Ya. Atau ada orang yang melakukan kesyirikan, ya, melakukan satu kekufuran, maka kita katakan biarlah dia, ya, bisa jadi dia mungkin masuk surga. Atau kita ragu-ragu gitu, dia kan orang baik, ya, bisa jadi dengan kebaikannya nanti masuk surga, padahal dia istiqomah perbuat kesyirikan. Kira-kira boleh enggak? Enggak, nggih. Lah inilah bentuk wala wal bara, nggih. Artinya apa? Islam kita akan sempurna kalau kita apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan mengkafirkan pelaku kesyirikan. Ikhwafillah, sebagai penutup, perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan kurang lebihnya, man lam yukaffiril musyrikin, siapa tidak mengkafirkan orang musyrik, ya, au syakka fi kufrihim, atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka, bisa jadi mereka beriman, ya, dan sebagainya. Jangan-jangan mereka ini orang Islam dan sebagainya, ya. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan pendapat mereka, membenarkan ibadah mereka, maka kata beliau kafara ijma'an, ya, dia telah kufur secara ijma'. Ya. Makanya kalau urusan akidah jangan tanggung, ya. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata-kata yang justru mengakibatkan kita keluar dari Islam. Ya, dengan cara apa? Agama sama saja. Semuanya benar. Naudzubillah min dalik. Ikhwafillah, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf.
Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita lebih hati-hati dalam beramal dan berilmu. Nggih. Hadza minni wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tafadhol. Bentuk permusuhan yang disebutkan di ayat tadi dengan kaum kafir sampai zaman sekarang ini gimana? Ya. Apakah kita boleh bersahabat kita dengan orang selain Islam? Nah, nggih. Baik. Ya, saya jawab dulu pertanyaannya ya. Ya. Jadi bentuk permusuhan kita bagaimana? Ya, terhadap orang-orang ya kafir yang ada di zaman sekarang ini. Yang menarik fillah dalam Al-Quran Allah sebutkan la yanhakumullahu, Allah tidak melarang kalian anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian, tidak mengeluarkan dari rumah-rumah kalian. Apa kata Allah? Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Jadi apa tadi? Kepada mereka kaum musyrikin, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka. Ya, artinya apa? Boleh kita bermuamalah kepada mereka. Ya, saya punya teman misalnya, bagaimana saya jual beli dengan dia? Silakan. Ya, itu diperbolehkan. Selama apa? Dia tidak memerangi Islam dan tidak mengeluarkan kita dari, atau tidak mengeluarkan kaum muslim dari rumah-rumah mereka, mengusir kaum muslimin. Ya. Adapun secara akidah, ya, maka kita katakan orang yang menyekutukan Allah maka dia kafir. Jangan sampai, saya punya teman mas, ya, dia orang musyrik sudah, ya, karena menyembah selain Allah kan itu, ya. Agamanya agama A semisal, ya. Tapi orangnya baik, ya. Saya husnudon kayaknya dia muslim, gitu. Kira-kira nyambung enggak? Enggak ya. Makanya sering kita sampaikan fillah, gitu. Kesalahan fatal, gitu. Orang-orang Khawarij itu apa? Mengkafirkan orang Islam. Fatal itu kesalahannya. Ya, orang Islam kok dikafirkan. Tapi sebaliknya lawan dari Khawarij, ya, kesalahan orang-orang kesalahan orang-orang Murji'ah paling fatal apa? Mengislamkan orang musyrik, mengislamkan orang kafir. Padahal Allah kalau dalam Al-Quran, musyrik dikatakan musyrik. Ya, maka kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, dan menafikan apa yang Allah nafikan. Kalau Allah tetapkan orang musyrik sebagai orang musyrik, maka kita katakan musyrik. Ya, jangan kita katakan muslim. Ya, seperti itu. Ya. Semoga bisa dipahami. Ada yang lain mungkin ditanyakan? Tafadhal. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Yeah. Dan ini ada hadiah, insyaallah, buat hadiah, insyaallah ada 2. Okay. Ya, siap. Tadi kita sebutkan, cara beragamanya umumnya kaum muslimin. Ya, ada 3. Ya. Di antara 3 tadi, mana cara yang paling benar dalam beragama? Mencari? Kurang sedikit. Ada lagi? Apa teman? Jadi beragama dengan tujuan mencari kebenaran. Ya, dan salah satu wujud mencari kebenaran tadi apa? Beramal, beribadah dengan dalil. Masya Allah, tahu. Bisa diambil. Wah, iya. Baik, satu lagi. Sebutkan bentuk baro'ah atau berlepas diri sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Tafadhol. Kalau hafal ayatnya bisa ya. Ada yang bisa?
Saya ulangi ya, jadi sebutkan bentuk berlepasnya diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau ya, dari kesyirikan dan kaumnya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengkafirkan perbuatannya, lalu berlepas diri dari pelakunya. Terus setelah itu menimbul menunjukkan gitu. Mendapatkan kebenaran, memunculkan gitu ya, menampakkan permusuhan dan kebencian. Nah, tafadhal bahasa iki, masyaallah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Nggih, ikhwah fillah, sebagai penutup nggih, saya sampaikan lagi sebagai penutup, dalam kaitannya dengan masalah yang sangat sensitif nggih. Ini memang terpaksa harus ngomong ya. Jadi tentang masalah mengkafirkannya Nabi Ibrahim orang-orang musyrik, ini jelas ya. Jadi orang musyrik harus dikafirkan. Cuman masalahnya ya, kalau seorang muslim dia melakukan perbuatan kufur atau musyrik, apakah langsung kita kafirkan? Nah, jadi pengkafiran atau takfir itu ada dua, ikhwafillah. Ya, yang pertama takfir mutlak. Ya, mengkafirkan berdasarkan perbuatan. Kalau orang musyrik berbuat kesyirikan maka dia kafir. Orang beribadah kepada Allah maka dia kafir. Ini berdasarkan perbuatan. Jenis yang kedua adalah takfir muayyan atau ta'yin. Takfir mengkafirkan langsung tunjuk hidung. Ini langsung sebut nama ya, atau nama seseorang. Nah, ini tidak boleh kita lakukan kecuali terpenuhinya dua syarat. Yang pertama apa? Syaratnya iqamatul hujjah. Hujjahnya sudah tegak. Kemudian apa? Intifaul mawani. Artinya tidak ada penghalang untuk dijatuhkannya vonis takfir. Dan saya ingin menyampaikan di sini nggih wabillah. Ini mungkin juga sebagai bentuk klarifikasi ya. Saya lebih berpegang kepada pendapat Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ya. Beliau mengatakan kurang lebihnya mas'alatul takfir mas'alah khatirah. Permasalahan takfir itu masalah yang sangat bahaya sekali. Ya. Dan sedikit orang yang selamat dari permasalahan tersebut. Ya, paham ya. Sedangkan dalam masalah thaharah saja kita harus berilmu. Ya, kalau ragu-ragu harus bertanya kepada ahli ilmu. Ini masalah yang luar biasa. Ketika takfir itu diunggahkan, maka akan ada kehormatan dan darah yang kena di sana. Ya, masalah besar sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, masalah yang kecil aja kita harus berilmu dan berhati-hati, apalagi masalah yang besar. Makanya sekiranya kita tidak mampu gitu, atau khawatir terkena semacam syubhat dalam masalah ini, mending kita tinggalkan. Ya, paham ya, wafilah ya. Nah, dan kita sebagai thalibul ilmi, kewajiban kita adalah mencari ilmu. Ya, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Ya, paham insyaallah. Sedikit ini mungkin dari saya, kurang biasa minta maaf. Kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.